Then now Buddha explaining how to bury the treasure in correct way. And then Buddha explain, if someone do dana, and then protect sila, and also they restrain their life, and then also if they can, if there is any defilement, if they try to overcome, try to protect their mind. In this way, if there is any wholesome karma someone do in their life, that one will be the greatest treasure in their life. And that kind of treasure, that kind of wholesome karma, can consider like a treasure what you buried properly in your life. Sang Buddha mengajarkan cara menabung yang benar, cara menyembunyikan harta yang benar untuk emergensi ketika karma baik kita yang sekarang habis. Cara nabungnya gimana? Dengan berdana, semua orang juga udah tahu ya, pasti dengan berdana. Tapi juga dengan menjaga moralitas. Selain itu juga dengan menahan diri. Menahan diri, dan yang terakhir adalah dengan mengontrol diri. Bedanya menahan diri dan mengontrol diri ya. Menahan diri itu biasa menahan untuk tidak melakukan ucapan atau perbuatan yang buruk. Tapi mengontrol diri bukan hanya menghindari perbuatan yang buruk, tapi juga mengarahkan pikiran kita dan tindakan kita ke hal-hal yang baik. Mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang menambah kualitas diri kita. Jadi dengan berdana dan menjaga moralitas, dengan menahan diri dan mengendalikan diri atau mengontrol diri, maka seorang wanita maupun pria bisa menabung yang aman. Yeah, I think you already understand about dana and sila, right? Because you are also used to practice the dana and sila most of the time. And then also the Buddha emphasized another two things in this, another few things. The one thing is like restrain ourselves. So it means like sometimes we let our mind to go here and there, take different objects, especially a lot of unwholesome. It can cause a lot of unwholesome karma. So if you can try to protect your six sense though, as much as possible, that will also become really a good karma, good treasure. And also like, we have, you sometimes used to get angry, jealousy, like, sometimes the mind naturally get craving. In this way, the mind start to go to different object, and it can create a lot of unwholesome things. And if we can try to protect our mind, like, that will also become wonderful karma. It can help, it also become wonderful investment for our samsara journey. Soal dana dan sila kita semua udah tahu ya. Sebagian besar dari Anda sudah sering sekali melakukan dana dan menjaga sila. Tapi dua yang lainnya adalah mengendalikan diri dan mengendalikan pikiran, atau menahan diri dan mengendalikan pikiran. Yang menahan diri, ya tiap kali kita ingin melakukan hal-hal tertentu yang mungkin tidak masuk ke Pancasila, tapi kita tahu juga buruk. Contohnya judi, contohnya rokok, dan lain sebagainya ya, yang tidak termasuk dalam Pancasila sekalipun. Kalau kita tahu itu tidak baik, kita berusaha menahan diri, mengurangi, kemudian mengontrol pikiran dan mengontrol diri. Kalau muncul ketika melihat hal-hal tertentu, muncul kemarahan, muncul iri hati, muncul kecemburuan, kita berusaha mengendalikannya. Kita berusaha menganalisa kan, kenapa pikiran itu muncul dan bagaimana supaya pikiran itu berganti. Contohnya, dari iri hati justru jadi turut bersuka cita. Dari yang membenci justru bisa jadi berwelas asih.
dan lain sebagainya, maka menahan diri selain dana dan sila, menahan diri dan mengontrol pikiran dan mengontrol diri ini juga bisa menjadi tabungan yang sangat baik, yang sangat aman dan sangat bermanfaat sepanjang samsara. And also with that explain, not only that, like if we do kind of or like offering to Buddha puja, like do some ceremony, join some ceremonies like pagodas, bodhi trees, and these things also, especially if being like related to do some ceremonies like offering thing or do some service to Buddha, like all these things also become wonderful thing and wonderful karma. And also not only that, like supporting sangha, like helping sangha to do many things, like giving transportation, offering food, and then like arranging things. Also let the sanghas to live comfortably, and then let them to develop their moral practice. All these things also become a wonderful karma, which it will definitely it will help you give wonderful result in the future. Begitu pula ya, ketika Anda melakukan dana maupun memberikan bantuan untuk di Cetia, di pagoda, bantu bersih-bersih altar Buddha, maintenance dan lain sebagainya, atau Anda menyupport sangga, kayak tadi kami kesini sama Pak Willy, dan sebagian orang juga sudah menyiapkan semua peralatan dan ruangan di sini. Semua kebaikan yang dilakukan juga termasuk kama yang merupakan investasi yang aman di samsara. Not only that, like the Buddha explained another wonderful part in this sutta. Like most of the time we think like doing things for Buddha Dhamma Sangha, it can cause us to have wonderful merit. And then it will become wonderful investment. Not only that, but the mention, like when you take care of your parents, to their, like when they become old age, you take care of them very well. I know from the Chinese culture also, they used to take care of their parents very well until their last day. Provide the food and accommodation and medication and treating them very well. That was a wonderful investment for our future journey of samsara. And not only that, like if there is any guest come to your home, they are treating them nicely with a compassion mind, also like helping them. That one also a wonderful investment, because that one also you are doing with wholesome mind. Also not only that, like if there is an elder in your family, or if there is an elder like in your society, helping them, providing what kind of thing according to your capacity, also respecting them. These things also can consider like wonderful investment, because this one also, by doing this kind of thing, also create wholesome thought in our mind. That thing can give a wonderful result in the future. Kita semua sudah tahu tentang berdana untuk investasi kama istilahnya. Kita juga sudah tahu tentang biasa berdana atau membantu kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, ya. Itu semua adalah investasi yang luar biasa, kita juga sudah tahu. Tapi mungkin bagi yang sebagian orang biasanya belum sadari atau meremehkan adalah ketika Anda memberikan bantuan kepada orang tua,
juga memberikan bantuan kepada selain orang tua Anda, orang-orang tua yang ada dalam keluarga atau bahkan di masyarakat, orang-orang yang lebih tua dari Anda. Anda menghormati mereka, Anda memberi bantuan kepada mereka, atau bahkan kepada tamu. Kalau Anda bisa membantu mereka dengan hati yang penuh welas asih, bukan hati yang cepet-cepet dong, saya bantu masalahnya selesai lalu cepet-cepet pergi, gitu ya. Apabila Anda bisa melakukan semua itu, memberi bantuan dan memperlakukan dengan hormat orang-orang yang di sekitar Anda, itu semua juga merupakan investasi yang luar biasa di samsara. Dan itu kan yang kita sudah lakukan sehari-hari ya. Cuma ini adalah pengingat tambahan untuk bisa lebih termotivasi, meningkatkan kualitas servis, atau menjadi alasan supaya kita bisa menghormati orang-orang yang di sekitar kita tersebut. So, what I explain, like if there is in this way, whatever wholesome karma you have done in your life, that kind of thing, it's similar to a treasure, well-buried treasure. And then the most important thing is like, whatever treasure you hide, whatever asset you have at the moment, when you are going to, when you after your death, that thing you cannot bring to next life. In this world, no one bring their asset or money or gold to their next life. But the thing what you buried by developing wholesome karma, that one, it will follow you in every life. And whenever they get a chance, they will support you, they will give a lot of benefit. Tadi contoh di cerita orang kaya yang di Sawati tersebut menggunakan emas contohnya. Kenapa? Karena emas terkenal nggak bisa rusak, tahan lama, tidak menurun kualitasnya, tidak berkarat, tidak berubah warna, dan lain sebagainya. Tapi ketika karma habis, emas tersebut pun akan rusak, akan berubah. Nah, Sang Buddha mengatakan investasi yang Anda lakukan seperti ini, ketika Anda membantu orang di sekitar Anda menghormati orang di sekitar Anda memiliki welas asih kepada bahkan tamu sekalipun, ya, ini semua merupakan investasi yang akan aman, nggak bisa diambil orang. Dan juga investasi kama-kama baik ini, kelakuan baik ini, kebajikan ini akan mengikuti Anda dan tidak akan pernah rusak, ya, tidak akan rusak. Walaupun ketika kita meninggal, semua harta yang kita miliki, bukan cuma harta, semua yang kita miliki, bukan hanya harta tapi juga tubuh kita, hubungan kita, orang-orang yang kita cintai, semua akan kita tinggalkan ketika kita meninggal. Tapi harta ini, karma baik dari kebajikan yang Anda lakukan dan kebajikan yang Anda kembangkan, ini akan mengikuti kita. And then, like the mention, like this kind of treasure, nobody can take it away, right? Let's say today, now you are listening to Dhamma talk and observe all these Panchasila, and then now at this moment also you are investing something. Who can take it away, the wholesome karma you have done? Nobody can stay, right? It doesn't matter, even Deva or Mara, whoever, nobody can take it away. And also all this, so what the wise people, what they do, they always pay attention to do this kind of wholesome thing. Why? They know this kind of treasure, nobody can take it away from your life. And also the treasure what you are doing, all the time they are following you. No matter what, that the good karma, the treasure what you bury like in your mind by doing wholesome karma, it will follow you life to life. And then it is mentioned like the thing, like
this way, if someone do a meritorious thing, and then it is useful for everybody, and it can give you everything, anything and everything. And also, whatever you want to have, whatever you wish, it has ability to give you whatever you want. Like sometimes when we get some money, we want to, and we sometimes we used to think like, I have some money, what should I buy? But also, always you have a limitation. If you spend the money for your all the money for one single car, you cannot buy another thing. So in this way, like when it comes to the normal treasure, what you have, it has limitation. But doing wholesome karma, whatever you wish, you can get, including attending Buddhahood. Bukan hanya manusia, para dewa juga mengetahui ya investasi dari kebajikan ini ya yang paling reliable, yang paling bisa diandalkan. Kalau kita nabung di bank, kalau banknya tiba-tiba bangkrut, mau narik susah ya. Kalau ini bisa dibawa terus. Jadi dewa juga menabung dengan melakukan banyak kebajikan. Nah, kenapa? Karena selain investasi kebajikan ini, selain sangat bisa diandalkan, selain karena dia selalu mengikuti kita, juga memiliki kekuatan untuk mengabulkan apapun yang kita inginkan. Kalau harta-harta lain yang kita sembunyikan, yang kita tabung, aset-aset yang kita beli, mungkin ada keterbatasannya, selalu ada keterbatasannya. Ada barang-barang yang tidak bisa dibeli oleh harta. Tapi kalau Anda menabung kebajikan, lalu Anda gunakan kebajikan tersebut untuk membuat suatu harapan, suatu wish gitu ya, harapan, semoga saya ketemu teman baik, semoga saya jadi sama Sang Buddha dan lain sebagainya. Semua itu bisa terkabulkan kalau kamarnya cukup ya. Kalau nggak cukup juga membantu ke arah sana. Teman baik dan lain sebagainya kan nggak bisa ditemukan dengan duit saja, tapi dengan kama baik bisa. Untuk mencapai sama Sang Buddha juga uang aja nggak akan pernah cukup. Tapi dengan kama baik, dengan kebajikan bisa tercapai. So the Buddha explained, like when by doing this thing, it can help you to have the golden color skin, and also wonderful voice, and then also you become like you have like perfect body, and then you are so beautiful. And all these things, by spending money, something, this kind of things, it's hard to get, right? Maybe you can even, I don't think after spending a lot of money, you can change your voice and you can get a sweet voice. And then also it's like all the power, the money, and all whatever thing you want, can by doing wholesome karma, can get all these things. Nah, dikatakan juga orang yang menabung, yang invest lewat kama baik, juga akan mendapatkan penampilan yang bagus ya, dengan kulit yang keemasan. Kan ada orang yang kadang kulitnya putih tapi pucat banget, sedangkan ada yang kulitnya sangat cantik ya, kayak apa? Orang bilangnya keemasan gitu. Ada yang bilang kuning sawo atau kuning langsat ya, dan lain sebagainya. Kuning langsat kalah ya sama kuning emas ya. Siapa yang kuning emas di sini nggak ada ya? Nggak cukup kama kita ya. Belum. Lanjut lagi. Kemudian suara yang enak didengar, body yang apa? Postur yang rupawan, badan yang rupawan, dan juga penampilan yang rupawan. Maksudnya bentuk badan yang sempurna dan penampilan yang rupawan. Ini semua akan didapatkan kalau nabungnya lewat
kebajikan. Kalau lewat duit, kita oplas juga maksimal seberapa rupawannya sih nambah, dan berapa lama sih tahannya kalau lewat oplas, gitu kan? Dan dapatnya ya paling satu doang. Misalnya facial, gitu kan? Ngangkat kulit wajah, implan di sini di sana, ya cantiknya sebagian-sebagian. Tapi kalau Anda menabungnya lewat kebajikan, maka bukan hanya penampilan tertentu yang Anda dapatkan, melainkan paket fullnya. Dari suara Anda, bentuk tubuh Anda, kulit Anda, dan kecantikan wajah, semuanya dapat. Bukan berarti ini untuk bikin kita jadi ketagihan dengan kerupawanan, melainkan ini cuma bonus tambahan yang pasti dapat, gitu. Nah, karena kita juga tahu ya, orang yang oplas sekalipun, udah secantik apapun, kalau karakternya nggak bagus, kebajikannya nggak cukup, suka marah-marah, suka iri, biasanya kita tetap jaga jarak ya, nggak mau terlalu dekat, nggak mau kenal terlalu dekat, nanti bisa kena masalah. Sedangkan orang yang penampilannya udah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi selalu lemah lembut, pasti kelihatannya sangat menyenangkan di hati kita, gitu kan? Kemudian bukan hanya itu saja, kepemimpinan dan pengikut yang banyak pun bisa didapatkan dengan orang yang bajik. Seperti yang tadi contohnya kakek nenek, walaupun penampilan keriput-keriput, tapi karakternya bagus, menyenangkan, semua orang akan senang dengan mereka, dan kalau mereka ngomong banyak yang mendengar. Jadi kepemimpinan, pengikut, dan lain sebagainya juga bisa didapatkan oleh orang yang menabung via kebajikan atau kama baik. Also, I'd say like if you want to be a king in somewhere, in nowadays, like if you want to be a president, and so become a king, and also like even if you want to be a universal monarch, that one also you can get by doing wholesome karma. And also like whatever happiness in Devara, all these things also you can get by doing wholesome karma. And not only that, like if there is any happiness in the human world, also if there is any happiness in the Devara, and also not only that, even if you want to attain enlightenment, all these things also can get by doing this kind of investment. Like let's say, even if you look at everyone, those who are having happiness and benefit, all of things in the world, even though we cannot see the Devara by our eye, if we already heard about what kind of happiness they have, all these things, how they get? By doing good things, by investing the proper way, by keeping that, by marrying the wholesome karma in their life. Apabila seseorang ingin jadi raja lokal maupun jadi raja dunia, jangankan raja lokal, raja dunia juga bisa didapatkan. Dan jangankan raja dunia, raja di surga pun, menjadi raja surga pun bisa seseorang dapatkan lewat kebajikan. Dan bukan hanya itu ya, kesuksesan di alam manusia, kebahagiaan di alam surga, bahkan mencapai pemadaman sempurna, mencapai pencerahan, semua itu bisa didapatkan lewat kama baik. Ingat, ini bukan hanya kama baik saja ya, kama baik yang disebutkan, tapi tadi di awal disebutkan 4, kama baik moralitas, menahan diri dan mengontrol diri. Empatnya harus lengkap, nggak bisa satu aja ya. Then I'd say like when you have such kind of wonderful merit, such at that time, if you meet the right friend, we call kalyana mitra, and then after practicing sati, awareness and the meditation, then that one help. Then it can help you to attain enlightenment. And also like if you think about to develop like psyche, that one also you can get.
Also whatever concentration if you want to develop, that one also you can get by can also these thing also you help like this, if this kind of thing also you can get by the supporting of that your previous good thing you have done in your life. And then not only that, like if you want to attain like different level of arahantship, like in the when you look at arahantship, there are normal arahant. If you also there are some kind of the two great. If you want to become someone like two greatest arahant, like Sariputta Moggallana. Also, if you want to keep all the Dhamma by heart and preach Dhamma, and it's that kind of thing. And also, like you want to become Pacceka Buddha or attending Sammasambuddha. All these things also you can get by doing wholesome thing. Untuk mendapatkan teman-teman baik, kemudian bergantung mengandalkan teman-teman baik tersebut, Anda melakukan latihan ya dengan kesadaran penuh, dengan konsentrasi. Kemudian Anda bisa mendapatkan pencerahan dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Bukan hanya tingkat kesucian araha, melainkan tingkat kesucian araha yang penuh. Araha yang penuh itu memiliki kemampuan analitis, mampu mengajar secara mendetil. Kalau orang nggak ngerti, mampu mengajar secara mendetil. Mungkin Anda tahu profesor banyak ya, yang dapat gelar doktor, profesor banyak, tapi yang mampu ngajar nggak semuanya. Nah, semua ini dari teman baiknya yang bisa diandalkan, yang bisa membantu kita, mendorong kita, kemampuan untuk melatih diri. Karena banyak orang mau meditasi susah, ada yang mudah, ada yang kemudian kemampuan analisa kita, kebijaksanaan kita, tingkatnya berbeda-beda. Semua itu bisa didapatkan, termasuk juga pencapaian Pacceka Buddha atau pencapaian tingkat pencerahan tanpa ada Sammasambuddha. Jadi di masa dimana nggak ada Sammasambuddha, kita tetap bisa mencapai pencerahan. Itu semua bisa didapatkan bagi orang yang kama baik yang dilakukan cukup. Kama baik dari 4 jenis kebaikan tadi ya. So because of that, like all the time the wise people, they always appreciate by doing whenever you do good thing, it appreciated by the Buddha and the Pacceka Buddha and Arahant. Because why? They know exactly what kind of result can get, like when you do wholesome karma. It can rescue your life whenever you are in difficult situation. It can help you to come out. Like even someone in the lower rank, then what is the only way to come out from that lower rank? Wholesome thing what have you done in your past? If it come to your mind in proper time, it will help you to come out such a difficult situation. That's why the Buddha, Pacceka Buddha and Arahant and all the wise men, they appreciate by doing wholesome karma. Semua pencapaian ini dan lebih lagi, seperti ketika kita jatuh ke alam bawah, gimana keluarnya? Itu kan karena karma baik juga. Karena itu, janganlah Anda meremehkan karma baik yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan memikirkan hanya meditasi, jaga sila, meditasi saja yang bisa membantu kenibbana. Karena para Buddha, para Pacceka Buddha, para Araha, dan para bijak, semua dari pengalaman mereka sendiri berlatih, bukan hanya berlatih meditasi, tapi melakukan beragam jenis latihan, ya, menghormati orang lain, membantu orang lain, dan juga menahan diri, mengontrol pikiran. Semuanya dilakukan karena mereka tahu manfaatnya seberapa dalam. Karena itu, semoga Anda semua tidak meremehkan karma-karma baik yang Anda lakukan, ya. Tidak meremehkan karma baik A karena Anda melakukan yang B, yang C. Semuanya itu satu set membantu Anda mencapai apa yang Anda harapkan. Sebagaimana para Araha, Pacceka Buddha, para Buddha, para Sammasambuddha, mereka
semua juga mengetahui manfaatnya, mendapat manfaat dari karma-karma baik yang mereka lakukan, dan mereka selalu memuji dan mendorong kita semua untuk melakukan semua jenis karma-karma baik tersebut. So you can understand the importance of doing all the meritorious thing, right? Then, so this is very important for us to do, have a faith about doing good thing, and do the good thing continuously. Then it will help you to attain enlightenment as soon as possible. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui dampak dari karma baik kita, mengetahui pentingnya karma baik yang kita lakukan, memiliki keyakinan yang bisa mendorong kita untuk melakukan lebih banyak karma baik, untuk yang akan mendorong kita ke jalur pencerahan secepatnya dan senyaman mungkin. Okay, now you can have a 15-minute break, then you can go to Q&A session, and then like if there is anything you need to describe, then I can describe later. Oke, jadi sekarang kita akan break dulu. Habis itu kita akan sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau diskusikan sesudah break ya.